Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Ini masih di hakikah dan majaz. Kemarin kita jalannya pelan sekali. Wal majazu bil isti'arati. Majaz yang berupa isti'arah. Kaqaulihi ta'ala, isti'arah itu majaz yang mabnahu ala tashbih. Majaz yang dibangun istilahnya bentuknya itu berupa penyerupaan. Kaqaulihi ta'ala jidara yuridu ayang qabda fa'aqama. Tembok yang ingin jatuh. Ayang qabda ayaskut. Jadi ingin. Fasyubbiha mailuhu ila sukuti bi iradatis sukuti allati hiya min sifatil hayy dunal jamadat. Jadi tembok yang hampir jatuh, dah condong, dah gini, hampir jatuh. Itu diksinya di sini diungkapkan dengan kata yurid. Yurid. Padahal kata yurid itu kan diambil dari kata iradah. Iradah itu keinginan, dan yang itu lumrahnya bukan sifatnya benda mati, tapi benda apa? Hidup. Karena yang memiliki keinginan itu adalah benda hidup. Padahal tembok itu bukan benda hidup, tapi benda apa? Mati. Maka fasyubbiha mailuhu ila sukut bi iradati sukut. Nah, ini berarti mailul jidari ila sukut ini musyabbahnya. Iradatus sukut ini musyabbah bihnya. Jadi tembok yang hampir jatuh itu diserupakan dengan makhluk hidup yang namanya sesuatu itu, kalau orang ingin menginginkan sesuatu kan condong kepadanya, mendekat. Kita ingin sesuatu, kita ingin memakan buah, ya kita datangi buah tersebut lalu kita petik, kita mendekat. Lah dekatnya, condongnya tembok ke tanah, semakin mendekatnya tembok ke tanah itu diungkapkan dengan kata yurid. Padahal iradah itu adalah sifatil hayy dunal jamad, itu karakter makhluk hidup bukan benda mati. Fa innal iradata minhu mumtani'atun adatan, karena ya iradah, kata keinginan dari benda, keinginan dari benda mati itu ya tidak mungkin secara adah kok benda mati kok punya keinginan gitu loh. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kan ada namanya kan majaz, apa namanya, personifikasi itu kan, menyerupakan ya, oh apa itu tembok itu menyeru para santri, oh buku-buku yang ada di rak melambai-lambai kepada para santri atau menyeru kepada para santri. Padahal namanya buku benda mati, tidak bisa melambai-lambai, tidak bisa menyeru. Tapi kondisi mereka ingin dibuka itu seakan-akan sama seperti orang mengajak atau menyeru atau melambai-lambai. Yang seperti ini kalau dalam contoh di sini ini masukkan pada bab apa? Isti'arah. Ya. Wal majazul mabniu ala tashbih yusamma isti'aratan. Majaz yang dibangun di atas tasbih, penyerupaan, yaitu dinamakan isti'arah. Lah ini dia majaz yang dicontohkan di sini, ada majaz bi ziyadah, majaz bin nuqsan, majaz bin naqli, majaz bil isti'arah. Ya. Padahal jenis majaz yang lainnya ini ya banyak. Ya, jenis majaz yang lainnya juga banyak, tapi tidak disebutkan di sini. Wa ibaratul musannif tuhimu anna naqla qismun minal majaz wa muqabilun lil aqsam wa laisa kadzalika. Dari yang disampaikan musannif ini mengesankan bahwa naql itu bagian daripada majaz. Makanya dicontohkan wal majazu bin naqli. Ya. Dan itu wa muqabilun lil aqsam, dan itu lawan dari majaz-majaz yang lainnya. Walaysa kadzalika, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kenapa? Fa inna naqla ya'umu jami'a aqsamil majaz.
Majaz itu sendiri artinya apa? Naklun, lafadz yang digeser. Maka majaz bil ziyadah itu juga naklun, majaz bin nukson itu juga apa? Naklun, majaz bil isti'arah itu juga apa? Naklun. Keseluruhannya itu bisa dikategorikan sebagai nakal. Tidak perlu dibuat jenis majaz tersendiri yang artinya majaz bin nakli. Nah, penjelasannya seperti apa? Fa inna makna nakli tahwilu lafzi an ma'nahul mawdu'i lahu ila maknan akhar. Menggeser lafaz dari makna aslinya ke makna yang lainnya. Itu kan berlaku ke seluruh jenis majaz. Contohnya, faqauluhu laisa kamitslihi syai'. Ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai' mangkulun digeser minad dalalati ala nafsi mithlil mithli ila nafsi mithli. Yang makna zahirnya adalah menafikan sesuatu yang menyerupai seserupaan Allah, tapi diinginkan makna apa? Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Kan sudah digeser, dipindah dari makna lahiriahnya ke makna yang lainnya, makna yang terlintas ke makna yang lainnya. Atau majaz bin nukson was'alil qaryata. Was'alil qaryata kan makna yang terlintas dalam benak kita, ya tanyalah pada desa-desa itu. Dindingnya itu akan tanya sama dindingnya, sama rumahnya, sama gentengnya, itu kan Korea. Tapi ini digeser, ya digeser ke makna lain. Ya, digeser ke makna lain, yaitu wasal ahlal qaryah. Dari makna yang terlintas adalah tanyalah kepada desa, menjadi tanyalah kepada penduduk desa. Kan sudah ada mengalami pergeseran. Nah, itu yang namanya nakal. Walafdzul ghaiti mangkulun minad dalalati alal makanil mutmainil muayyan ila fadlatil insan. Kata ghaid yang makna aslinya adalah tempat yang dataran rendah biasanya digunakan untuk qadhaul hajah, dipindah artinya menjadi ya kotorannya itu sendiri yang dikeluarkan di tempat itu. Artinya segala macam majaz itu mengalami pergeseran dari makna asli ke makna yang lainnya. Maka kalau di sini katakan tidak perlu disendirikan ada namanya majaz bin nakli, karena semua majaz itu adalah majaz bin nakli. Karena semua majaz hampir mengalami pergeseran dari makna aslinya ke makna yang lainnya. Wa qaluhu, dan juga contoh jidara yuridu ayang qadha mangkulun minad dalalati alal iradatil haqiqiyah allati hiya iradatul hayy ila suratin tushbihu suratal iradah haqiqiyah. Isti'arah ini juga sama. Mana yang terlintas kok ini dinding memiliki keinginan. Itu dipindah, bukan keinginan tapi sesuatu yang menyerupai keinginan, yaitu kecondongan. Ini kan semuanya mengalami pergeseran sehingga tidak perlu disendirikan lalu dinamakan majaz bin nakli. Fal majaz kulluhu, majaz keseluruhan itu naklu lafzi min mawdu'ihi atau min mawdu'ihil awal ila ma'nan akhar. Dari makna pertama ke makna yang lainnya, ke makna asli ke makna yang lainnya. Lakinnahu qad yakunu ma'a baqa'i lafzi ala suratihi. Terkadang ya itu lafadznya tetap sebagaimana wujudnya min ghairi taghyir, tanpa ada tambah pengurangan. Wa hadzal majazul arid fil alfadhil mufradah. Ini majaz yang mengenai atau yang majaz yang menimpa lafadz-lafadz mufradah. Lafadz-lafadz yang mufrad, yang tidak murakkab. Seperti lafadz asad. Minal hayawanil muftarisi ila rajuli syuja' ra'aitu asadan yahmilu sayfa. Kata asad di situ makna aslinya adalah binatang buas, lalu digeser ke makna yang lainnya yang dimaknai dengan laki-laki yang pemberani. Demikian juga menukil lafadz ghaid yang awalnya adalah nama tempat menjadi maknanya sesuatu yang dikeluarkan di tempat tersebut, yaitu kotoran manusia. Waqad yakunu ma'at taghyirin ya'ridu lil lafzi bi ziyadatin aw nuqsan. Terkadang ya ada perubahan yang menimpa lafaz tersebut. Perubahan itu berupa bisa penambahan, bisa pengurangan. Seperti ya laisa kamitslihi syai'. Itu kan berarti ada penambahan. Ya, atau was'alil qaryata yang aslinya was'al ahlal
qaryah. Ini kan ada penambahan. Wa huwal majazul ladzi ya'ridu lil alfadzil murakkabah. Yaitu majaz yang menimpa lafaz-lafaz yang murakkab. Kalau ahlal qaryah itu kan murakkab, tarkib apa itu? Idhofi, ya. Wa yusamma al majazu wa yusamma al majazul waqi'u fil alfadzil mufradah majazan lugawiyan. Majaz yang menimpa lafaz-lafaz yang mufradah itu adalah majaz lugawi. Sedangkan majaz yang al-waqi' fit tarkib majazan aklian. Majaz yang mengenai tarkib itu adalah majaz akli. Wa huwa isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu fi dhahir, yaitu menyandarkan suatu fi'il kepada yang bukan pemiliknya secara dhahir. Jadi ya majaz. Sebenarnya majaz itu mungkin kalau mau kita bagi kan ada majaz mufrad, ada majaz ya. Jadi majaz itu bisa mufrad, bisa diisnad. Kalau majaz mufrad itu ada majaz mursal, ada isti'arah. Kalau isti'arah itu yang ilaqahnya adalah tasbih. Tasbih. Ya, kalau mursal itu yang ilaqatnya adalah selain daripada tasbih. Ya, seperti yang disebutkan. Ya. Nah, di sini nanti kalau kita membaca takliqat para ulama sebenarnya ada semacam apa ya itu ketidaksetujuan di sini. Ya. Yang mengkritiki bahwa majaz yang mengenai lafadz mufradat namanya majaz lugawi, ya ini namanya majaz lugawi. Ya. Majaz bil isnad, dan itu namanya majaz akli. Kalau isti'arah ya contohnya ra'aitu al-asada yahmilu sayfa, isti'arah contohnya. Kalau yang mursal ya ini nanti yang ada yang ilaqahnya juz'iyah atau kulliyah atau istilahnya mahalliyah atau haliyah yang nanti dipelajari di ilmu balaghah lah, itu masuknya majaz mursal. Misalnya yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Secara lahir asabi ini kan semua jari tidak mungkin masuk ke mana ini? Dalam telinga. Ya. Satu jari saja. Lah ini mengungkapkan dengan keseluruhan padahal yang diinginkan sebagian, itu masuknya nanti majaz mursal. Atau bi'tibari ma yakun, atau bi'tibari ma madha. Seperti wa'atul yatama amwalahum. Kata yatim di situ itu kan aslinya kan mantan yatim. Karena kalau masih yatim dinamakan yatim itu kan kalau anaknya belum apa? Balik. Sedangkan harta boleh diberikan kepada seorang anak kalau anak tersebut sudah balik. Nah, penamaan anak yang sudah balik dengan masa lalunya. Nah, ini masuknya majaz. Ini aroni aksiru khomro. Khomer itu kan hasil akhir, bi'tibari mayaul atau mayakun. Padahal yang diperas adalah anggur, belum menjadi apa? Khomer. Ini nanti namanya majaz mursal. Yaitu yang tidak ada
ilaqah yang berupa musyabahah atau tasbih, namanya majaz mursal. Kalau majaz fil isnad atau majaz akli itu isnadul fi'li ila ghairi fa'ilihi, atau lebih detailnya lagi isnadul fi'li ila man laisa lahu. Seperti bana mudirul ma'had al masjidah. Yang bangun kan bukan mudirul ma'had tapi tukang gitu loh. Tapi fi'il pekerjaannya disandarkan kepada mudirul ma'had. Majaz yang seperti ini namanya majaz akli. Kalau yang dicontohkan biziyadah wa nukson tadi kan yang pengen kan sebenarnya makhluk hidup tapi disandarkan kepada benda mati. Yang ditanya itu kan orangnya bukan rumahnya. Itu. Wallahu alam. Itu. Nah ini selesai pembahasan mengenai al-haqiqah dan al-majaz. Nah, pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai al-amr. Nah, pembahasan mengenai al-amru wa nahyu dalam usul fikih termasuk pembahasan yang penting karena ya sebagian besar dari nusus syariah itu ya imma awamir wa imma nawahi. Kalau enggak perintah ya larangan, maka pembahasan mengenai perintah dan larangan itu juga mendapatkan porsi yang cukup besar dalam pembahasan usul fikih. Dan termasuk pembahasan yang memang penuh dengan polemik antara berbagai macam aliran yang ada di Islam. Ya. Walamman qadha kalamuhu ala aqsamil kalam atba'a dzalika bil kalami alal amri faqala. Setelah selesai membahas tentang pembagian berbagai macam kalam, lalu di sini disusulkan dengan pembahasan mengenai amr. Faqala wal amru istida'ul fi'li bil qauli liman huwa dunahu ala sabilil wujub. Meminta pekerjaan, permintaan itu diutarakan dengan ucapan, diminta kepada orang yang levelnya berada di bawah dia secara wajib. Ini beberapa kriteria supaya sesuatu itu dikatakan amr, ini sudah terwakili oleh definisi ini. Bi alaya juzu lahu, bi alaya juzalahu tarku, tidak dibolehkan baginya untuk meninggalkan. Itu tafsiran dari ala sabilil wujub. Taib. Nah, baru di sini definisi ini diurai satu persatu. Faqauluhu istid'aul fi'li. Istid'a itu artinya tolab. Istid'aul fi'li berarti tolabul fi'li. Meminta sebuah pekerjaan. Yakhruju bihin nahyu. Dengan kata istid'aul fi'li itu kita mengeluarkan nahyu dari definisi amr. Karena nahyu itu hakikatnya bukan istid'aul fi'li tapi istid'au tarki atau kafi. Li'annahu, oleh karena larangan itu bukan meminta melakukan tapi meminta meninggalkan. Berarti al-amru wa nahyu itu sama-sama meminta. Tapi amr meminta melakukan, nahyu meminta meninggalkan. Bil qauli, tadi permintaan tadi itu diungkapkan dengan ucapan. Yakhruju bihi talabu bil isyarati wal kitabati wal qara'inil mufhimah. Ya, mengeluarkan ya, permintaan yang diungkapkan dengan isyarat. Misalnya ada orang bilang gini, bukan bilang ya, orang mengisyaratkan seperti ini, kita paham, itu kita diminta diam. Itu permintaan untuk kita melakukan sesuatu, tapi tidak diungkapkan dengan ucapan, maka tidak bisa dikatakan apa? Amr. Wal kitabati, ada tulisan stop misalnya, kita diminta untuk berhenti. Berarti ya, yang seperti itu tidak bisa dinamakan amr karena tidak diungkapkan dengan ucapan. Wal qara'inil mufhimah atau qara'in mufhimah, karena kalau kita belajar nahwu, kalam secara lugatan itu kan mayufidu makna, yang bisa memberikan sebuah makna yang bisa ditangkap oleh orang lain. Itu sudah bisa dikatakan kalam. Bahkan masuk di dalamnya al-qara'in al-mufhimah atau mayufhamu min hali syai'. Kita misalnya melihat raut mukanya senang, berarti meminta untuk diberi. Raut mukanya melas, itu meminta untuk dikasih misalnya. Itu kan tidak ngomong, tapi dari kondisinya kita paham dia menginginkan.
Yang seperti itu. Nah, yang seperti ini kalau dalam usul fikih tidak masuk kategori apa? Amr. Wa qaluhu mimman huwa dunahu, permintaan tersebut diminta dari orang yang levelnya berada di bawah yang meminta. Dunal amir. Yakhruju bihi talab minal musawi wal a'la. Berarti kalau meminta melakukan sesuatu dengan ucapan, tapi meminta kepada sesama, atau justru meminta kepada orang yang levelnya lebih tinggi daripada dia, tidak dinamakan amr. Yang pertama, meminta kepada orang yang levelnya sama-sama teman. Ambilkan pulpen. Itu kan meminta melakukan sesuatu dengan ucapan, tapi secara level itu sama, selevel. Nah itu kalau dalam ilmu mantik namanya iltimas. Ya. Wathani du'aan wa su'alan, atau meminta kepada yang levelnya lebih atas, yaitu sebagian ulama mengatakan itu bukan amr tapi itu doa. Seperti kita Robbana atina, ini kan meminta sesuatu dengan ucapan, tapi tidak bisa dikatakan kita memerintah Allah. Yang ada nah kita berdoa kepada Allah gitu. Ya. Kalau dalam sulam itu dikatakan amru ma'asti'la wa aksuhu du'a wa fitasawin faltimasu waqa'a. Amr itu ya dari tinggi ke bawahan. Iltimas itu selevel, doa itu dari bawah ke atas. Permintaan dari bawah ke atas. Wa hadza qaulu jama'atin minal usuliyin, ya. Definisi amr yang disebutkan oleh beliau di sini ini adalah definisi sebagian ulama usul fikih. Wal mukhtar, tapi definisi yang dipilih atau definisi yang lebih tepat, annahu la yu'tabaru fil amril ulu. Tidak diperintahkan dalam amr, tidak disyaratkan, la yu'tabaru la yustaratu fil amri al ulu, tidak disyaratkan dalam amr itu harus diminta dari atasan ke bawahan. Nah, artinya yang penting sekedar meminta sesuatu dengan ucapan itu sudah bisa dikatakan amr. Mau yang minta itu levelnya di bawah atau sejawat atau mungkin lebih atas. Itu nama al-ulu. Nah, ini salah satu permasalahan diperselisihkan. Hal yustaratul ulu fil amri amla. Beliau memilih ya. Tapi pendapat yang rajih tidak. Ya. Dalam Al-Quran itu kan ketika Fir'aun meminta pendapat kepada anak buahnya itu kan fangduru madza ta'murun. Madza ta'murun itu Fir'aun mengatakan kepada anak buahnya, coba apa yang kalian, coba dipertimbangkan apa nanti yang kalian perintahkan kepada saya. Secara level tinggi mana, Fir'aun atau anak buahnya? Fir'aun lebih tinggi. Tapi kata Fir'aun, apa yang kalian perintahkan, ta'muruni, ta'murunani, apa yang kalian perintahkan kepadaku. Ini menunjukkan memang, oh berarti amr itu tidak disyaratkan harus dari atas ke bawah. Ya. Al-ulu wa huwa, nah, arti daripada ulu itu ayyakuna talibu a'la rutbatan minal matlub. Yang meminta itu derajatnya lebih tinggi daripada yang diminta. Itu namanya ulu. Walal isti'la, ini masalah kedua. Apakah amr itu disyaratkan harus isti'la? Kalau perintah itu apakah disyaratkan ngomongnya, mintanya itu harus dengan arogansi, harus dengan suara yang keras supaya itu dikatakan amr? Pendapat yang mukhtar adalah la yustaratu la ulu walal isti'la. Artinya meminta dengan lemah lembut pun itu juga dinamakan sebagai apa? Amr. Walal isti'la, tidak syaratkan isti'la, wa huwa ayyakuna talabu ala sabilit ta'adzum. Permintaan itu ya diucapkan dengan angkuh, dengan arogan. Loh, apa bedanya ulu dan isti'la? Wal farqu baina uluwi
wal isti'lai annal ulu wa kaunul amiri fi nafsil amri a'la darajatan minal ma'mur. Arti ulu itu memang yang meminta itu derajatnya lebih tinggi daripada yang diminta. Realnya, secara realnya memang yang meminta derajatnya lebih tinggi daripada yang diminta. Seperti orang tua meminta kepada anaknya, itu namanya ulu. Tuan meminta kepada budaknya, namanya ulu. Guru meminta kepada muridnya, itu ulu. Wal isti'la, adapun isti'la, ayyaj'al nafsahu aliyan, dia menganggap dirinya lebih tinggi, bitakaburin, dengan arogansi, dengan logat yang keras, dengan ucapan yang sombong. Waqat la yakunu fi nafsil amri kadzalik. Meskipun secara fi nafsil amri, secara realitanya dia bukan orang yang levelnya tinggi, hanya cara ngomongnya saja seakan-akan dia orang yang lebih tinggi derajatnya. Jadi dari sini kan kelihatan ulu itu sifatul mutakallim. Sedangkan isti'la itu sifatul kalam. Kalau ulu sifat daripada yang ngomong, yaitu dia memang levelnya lebih tinggi daripada yang memerintah, yang diperintahkan. Kalau isti'la itu min sifati kalamihi, ucapannya diungkapkan dengan ucapan yang angkuh, dengan ucapan yang diktator, dengan ucapan yang arogan. Meskipun pada realitanya sebenarnya yang meminta itu tidak lebih tinggi derajatnya daripada yang diminta. Ala sabilil wujub, ini yukhrijul amira ala sabili an-nadbi bi an yujawis tarka, yaitu mengeluarkannya ketika seseorang memerintahkan secara mandub saja, secara tidak wajib, yang mana dia membolehkan untuk ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, ini permasalahan yang ketiga. Apakah halil mandubu yadkhulu fi dhimnil ma'mur atau halil mandubu ma'murun bihi? Ini khilaf antara ulama usul fikih nanti. Apakah sesuatu yang sunnah itu diperintahkan apa tidak? Menurut definisi musannif di sini secara otomatis berarti al-mandubu laisa ma'muran bihi. Karena al-amr itu harus ala sabilil wujub, sedangkan mandub itu laisa ala sabili al-wujub. Waqtadha kalamul musannifi annal manduba laisa ma'muran bihi, bahwa yang mandub itu tidak diperintahkan. Wa fihi khilafun mabniun ala anna lafdzal amri haqiqatun fil wujubi aw fi qadril mustaraki bainal ijabi wan nadbi wa huwa talabul fi'li wa qila innahu haqiqatun fil nadbi wa qila ghairu dzalik. Banyak sekali khilaf antara ulama. Lafat amaro apakah dia haqiqatun fil wujub, apakah haqiqatun fi an-nadbi, atau fi qadrin mustarak? Maksud dari qadrul mustarak itu ya apa qadrul mustarak bainal wujub wa baina an-nadb wa talabul fi'li. Ini khilaf antara ulama, ya. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa mandubu ma'murun bi. Berarti apa yang disampaikan oleh beliau di sini itu berbeda dengan madhabnya jumhur. Jumhur mengatakan al-mandubu ma'murun bihi. Beliau mengatakan ghairu ma'murin bihi. Jadi dalam definisi amr ini paling tidak ada 3 hal. Beliau menyelisihi pendapat yang mukhtar, pendapat yang kuat yang dipilih oleh para ulama. Pertama, beliau mensyaratkan, 2 paling tidak ya, beliau mensyaratkan al-ulu. Yang kedua, beliau istilahnya tidak memasukkan mandub pada kategori sesuatu yang makmur. Artinya an-nadbu itu bukan bagian daripada al-amr. Nah, itu dia. Ya. Udah dulu ya. Udah banyak nanti enggak. Ya. Allahu a'lam. Monggo yang mau